Tuhan itu maha melihat, kita melihat. Nah, makanya, ya kan ya, Yesus itu memiliki sifat, bukan pribadinya, tetapi apa yang disampaikan oleh Bapaknya, ya kan, dikaruniakan kepada Yesus, sehingga Yesus itu menyampaikan ajaran-ajaran Bapa. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu dari Bapa. Sifat kealahan, gitu loh. Bukan Yesus itu adalah Allah, bukan Yesus adalah Tuhan, bukan 100% manusia 100% Tuhan. Coba kamu baca selanjutnya. Nah, yang saya pertanyakan, Bang, yang saya pertanyakan di dalam dalil Lukas tadi, ya kan, bagaimana narasinya telah lahir. Nah, telah lahir berarti baru muncul kan juru selamat, ya kan, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dalam narasi itu yang lahir siapa? Tuhan atau bukan? Dalam Lukas yang itu lahir itu, ya, yang lahir itu kan juru selamat di situ, Bang Erwin. Itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia lahir di dalam kemanusiaannya sama seperti kita. Nah, itu dikatakan di situ apa namanya? Merujuk kepada Tuhan di kota Daud. Ya, di situ itu merujuk kepada gelar kemuliaan untuk Yesus. Oke, kita bahas ya Lukas 2:11 ya. Kita bahas Lukas 2:11 ya. Ketika juru selamat yaitu Kristus. Kristus artinya, setuju nggak kalau orang yang diurapi? Setuju. Nah, setuju. yaitu juru selamat, yaitu orang yang diurapi. Koma, diurapi bukan Tuhan, betul? Itu Tuhan dia, Bang Erwin. Yang lahir kan juru selamat. Itu gelar. Ya. Iya kan, yang lahir kan juru selamat. Yang diurapi, juru selamat adalah orang yang diurapi, dalam arti Kristus, juru selamat telah lahir. Orang itu orang yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Di mana tempatnya? Di kota Daud. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu nama kemanusiaannya, Bang Erwin, kan. Izin Bang Erwin. Gelar Tuhan. Iya, lanjut. Tuhan ya diberikan kepada Yesus, ya kan? Karena Yesus itu memang seperti manusia biasa seperti kita. Bedanya dia tidak berdosa kan di situ. Makanya dia juga disebut Tuhan. Kenapa dia lahir di Betlehem atau di kota Daud, ya kan? Karena memang janjinya Allah Bapa itu juru selamat itu dari keturunan Daud, Bang Erwin. Junaidi, Dia datang membebaskan manusia dari dosa. Itu maksudnya, Bang Erwin. Junaidi, di mana kau dapat itu explanation itu di mana? Loh, kami kan Kristen, kami tahu dari ayat ke ayat yang ada di dalam kitab suci kami. Itulah yang kami jelaskan. Itu namanya doktrin. Itu namanya doktrin. Sebentar Bang, aku lagi ngobrol Bang. Enggak, bukan doktrin. Sebentar, kamu gak usah ngasih jawaban, sebentar. Ini di dalam Bible-mu sendiri ya, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allah pula yang memuliakanku, ya. Jadi di dalam Bible-mu sendiri berkata bahwa Yesus itu tidak sama dengan Tuhan. Bahkan Yesus kamu itu punya Tuhan. Ya, itu dalam Bible kamu. Jadi maksudnya begini ya. Kenapa doktrin yang kau ucapkan tadi kepada kami tidak satu pun tertulis dalam Bible? Harusnya kamu itu mengikuti apa isi Bible-mu kalau kau anggap dia kitab suci. Ya. Bukan kau ambil dan kau karang itu di luar dari konteks Bible-mu. Kalau itu kau ambil di luar dari konteks Bible-mu, berarti itu hanya halusinasimu. Karena tadi seperti Bang Erwin bilang, Mesaya atau Mesias yang kau ambil dari Yahudi aja berbeda dengan Mesaya yang kau imani. Mesias di Yahudi itu adalah manusia, raja yang mereka tunggu-tunggu, sementara Mesias di kamu adalah Tuhan. Bagaimana bisa nyambung padahal Mesaya itu awalnya datang dari Yahudi?
Tidak pernahkah terpikir olehmu kenapa Mesias yang ada di dalam Yahudi dan Mesias yang ada dalam di kamu itu berbeda? Padahal kau mengemis meminta kepada Israel bahwa mereka itu satu nenek moyang sama kamu. Padahal mereka nggak suka sama kamu dan tidak pernah merasa sama ajaran dengan agamamu. Nggak pernahkah kau berpikir tanpa kami harus menunjukkan kepadamu, tanpa kami harus mempoin sama kamu, bacaan-bacaan Bible-mu yang menyatakan bahwa Yesus Al-Masih itu punya Tuhan dan dia sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Jadi gini Bang Erwin, yang saya tidak pahami gini, mereka ini selalu berbicara tadi ilahinya, padahal dia tidak tahu apa itu artinya. Dia cuma asal omong aja, asal comot aja bahasa-bahasanya untuk membuat agama dia itu sepertinya sangat mulia gitu. Padahal dia tidak paham apa arti yang dia ucapkan itu Bang Erwin. Dan yang paling... Izin Madam. Bang Erwin sama Bang Madam dengan Junaidi ini kan tidak ngikuti, artinya menurut pemahaman kita sudah benar Bang Erwin dengan Madam. Sudah secara tegas dan jelas. Tetapi giliran kita ikutin juga maunya Junaidi bahwa yang lahir itu Tuhan di kota Daud itu juga nggak terbukti dengan dia gitu loh. Kita ikuti, oke, bukan manusia. Tapi dia itu 100% keihaliannya. Sejak kapan kita tantang umat Kristen, sejak dia lahir di kota Daud itu sampai umur 7 bulan, bisa ngapain bayi yang baru lahir di kota Daud itu? Ya nggak bisa juga mereka nunjukkan buktinya gitu loh. Makanya bingung ya kan. Kita bantah dengan dalil dia mereka sendiri, ya kan? Mereka ngotot, ngeyel bahwa yang lahir itu Tuhan, Bang Junaidi, Tuhan yang lahir itu. Ya kan? Nah kan? Giliran kita ikutin maunya, oke, dia Tuhan. Tunjukkan bukti bahwa dia itu Tuhan yang maha, kata Bang Erwin tadi. Ya kan? Ya kan? Sejak dia lahir sampai umur 7 bulan, masih hebat bayi sapi. Umur 2 hari udah bisa lari. Ya kan? Dan juga gini Bang, belum sampai, karena mereka selalu mempointed. Ini yang noisy siapa ya? Aku ya, enggak kan? Ya. Jadi gini, kita bilang begini ya Junaidi, ini taruhlah seperti kata Bang Jul ini, taruhlah kita mengikuti cara berpikir kamu bahwa dia Tuhan. Tetapi tunggu dulu. Tuh Maryam hamil, nah, memang zaman itu kalau kamu hamil tanpa suami kamu dirazam. Di dalam Bible-mu tidak ada explanation apapun, tiba-tiba dia besar dan tiba-tiba dia kau bilang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Itu memang benar, kita nggak bantah itu. Tetapi histori dia keluar bisa selamat dari hukum rajam itu di dalam Bible-mu tidak dijelaskan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa beliau itu bisa berbicara di saat dia masih baby. Benar nggak Bang Erwin? Betul. Betul. Benar. Ya. Benar, Madam. Benar. Jadi kalau kamu memang, karena Junaidi maksudnya dia bicaranya sopan ya, jadi kita menghargai imanmu, tetapi iman itu harus berdasarkan histori daripada Bible-mu, apa yang dikatakan Bible-mu. Nah, coba berpikir Junaidi, bagaimana beliau ini bisa selamat dari hukum rajam, padahal di dalam Bible-mu cerita dia baru lahir sampai dia umur 8 hari itu aja cerita dia disunat, dan setelah itu apa yang terjadi? Karena kalau memang Bible-mu adalah atau agamamu paling benar misalnya, di mana dijelaskan ya kenapa dia bisa selamat dari hukum rajam. Kalau di dalam Al-Quran jelas bahwa Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih itu dari kecil dia sudah bisa berbicara. Tetapi di dalam Bible-mu tidak ada. Ujuk-ujuk dia sudah gede aja. Bahkan dari umur 12 tahun ke 30 tahun nggak ada cerita. Nah, maksud saya begini Junaidi. Secara iman itu hak Anda untuk berpikir apapun. Tetapi secara historical dan biblical story ya, kalau kamu memang mengikuti Bible-mu seperti yang kalian gadang-gadangkan bahwa umat Kristen mengikuti ayat dalam Bible-nya, itu tidak terbukti. Karena di dalam Bible-mu sendiri tidak ada histori itu. Ya, bahkan kalau kau percaya dia Tuhan, kenapa dia harus keluar? Kenapa harus dia mengandung 9 bulan? Sementara Gabriel datang ke dunia ini dengan gampang. Gabriel datang ketemu Maryam, seret,
pergi lagi ke surga. Kenapa seorang Tuhan harus menunggu 9 bulan? Padahal dia adalah Tuhan. Kalau Gabriel yang adalah malaikat aja bisa seperti itu, kenapa Tuhan tidak seperti itu? Ya, apalagi harus menunggu sampai 30 tahun dia disalib. Padahal kalau kita bilang dia harus lahir dan setelah itu disalib, kenapa harus menunggu dia berdakwah? Karena selama hidupnya dia berdakwah, Dek. Bukan, kecuali yang kamu bilang, oh dia datang untuk disalib. Tidak ada, itu tidak benar. Karena apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya, dia adalah mengikuti hukum Taurat. Bahkan dia menyebarkan hukum Taurat kepada manusia-manusia yang sesat di Israel. Di Bani Israel waktu itu. Jadi di mana nyambungnya apa yang kau imani dengan apa yang ada dalam cerita Bible-mu? Silahkan. Hanya iblis yang protes. Hanya iblis yang protes. Masa kamu atur Allah kami? Bukan saya, Enak bukan aja saya lu. mengatur. Itu di dalam Enak. Bible-mu. Ya, jadi kalau kamu bilang iblis yang memprotes, berarti Bible-mu iblis karena di dalam Bible-mu sendiri cerita itu. Apa yang kami berikan kepada Junaidi ini, semua Bang Erwin, semua orang yang di dalam room ini, kita selalu mempointed dalam Bible-mu, bukan dalam Injil Barnabas, Injil Yakobus. Kami tidak pernah berkata Injil Yakobus, Barnabas. Setiap berdiskusi, kami selalu mempointed Bible di dalam Bible-mu, di dalam kitab suci-mu sendiri. Jadi orang-orang yang Izin menambahkan, Madam. satu menit, Bang. Oke. Jadi bapak-bapak yang naik ke atas tadi bilang kita iblis, padahal kita semuanya di sini mengambil referensi dalam Bible-mu, berarti Bible-mu iblis. Silahkan, Bang. Makasih. Saya menambahkan sedikit artinya kan. Oke lah, kita hargai mereka mempercayai. Artinya dasar mereka sama dengan kita. Dasar kita mengetahui ajaran Islam, artinya dari mana? Berarti sumbernya dari kitab suci. Dan kalau memang ibaratnya kita ini, artinya kita pertanyakan dulu kebenaran isi kitab suci. Ya kan? Kitab sucinya. Nah, sekarang tapi kita uji. Barangan naikin orang ya, moderator ya. Kita Jangan barang uji. naikin orang tuh. Jadi begini, di dalam Al-Quran, Hapus moderator ya. di dalam Al-Quran, ya kan, di Ali Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian atau menerima kematian, baik binatang, tumbuhan, apa saja. Artinya termasuk Islam, Kristen, artinya Hindu, Buddha. Berarti terbukti dong kitab suci ini bahwa benar adalah firman Allah. Tidak kembali ke uji ke Kristen. Ya kan? Coba jelaskan oleh Kristen, kalau dia mengatakan iman, percaya, berarti percaya kepada kitab sucinya juga dong. Nah, di dalam Matius 17 nomor 20, ini standar imannya Kristen sebenarnya sudah diterangkan oleh kitab Bible-nya sendiri. Bahwa kalau orang Kristen itu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, tidak ada mustahil bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan orang lain. Salah satu contoh diterangkan di dalam Bible itu adalah berkata kepada gunung, maka dia bisa memindahkan gunung. Nanti kita uji kebenaran kitab suci ini. Nah, kitab suci kita uji karena kita mengenal yang katanya mereka meyakini Tuhan Yesus itu adalah Tuhan segala macam itu berdasarkan kitab suci, surat Al-Quran di Ali Imran 185. Artinya firman Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril, diwahyukan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada umat Islam. Nabi Muhammad sudah nggak ada sejak dari Nabi Muhammad sampai artinya Muhammad sudah wafat almarhum, ya kan? Itu terbukti dan nggak bisa dibantah, betul. Nah, sekarang sejak Yesus sampai Yesus sudah terangkat ke dunia dari dunia ini, cuman Yesus yang mempunyai kemampuan. Karena dia beriman kepada apa? Bukan kepada dirinya. Karena beriman kepada Bapaknya. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Siapa Bapaknya? Allah itu sendiri gitu loh.
Lagian Bang ya, izin Bang, kalau memang Kristen ini berpikir begini, oh Yesus datang untuk menebus dosa manusia, makanya dia disalib gitu kan. Nah harusnya kan selesai. Nah Junaidi, kalau dosa sudah diampuni, tidak ada kematian lagi Junaidi. Yang namanya dosa manusia kalau sudah diampuni, tidak ada lagi yang namanya pertobatan. Kan di dalam Bible-mu juga, ayo hari sudah dekat, mari bertobat. Nah itu kontradiksi lagi dengan apa yang kamu bilang, dosa kalian sudah ditebus. Yang kedua adalah, kenapa Yesua Al-Masih, bukan Yesua ya, kenapa Yesus yang kau imani itu harus datang kembali? Padahal dia sudah menebus dosa, harusnya sudah final. Kalau kamu bilang orang yang mempercayai dia, orang yang percaya beliau itu akan ditebus dosanya dan sudah selesai, dia tidak perlu datang lagi dong. Orang-orang yang nggak mempercayai dia, ya dia masuk ke neraka, itu kan sudah final ya. Bukan dikarang-karang lagi bahwa itu nanti datang lagi. Ya, izin madam. Itu kan nggak masuk akal Izin gitu. madam, kasih. Ya lanjut. Ya, izin madam, kasih kesempatan dia untuk menanggapi. Silakan madam. Silakan madam. Ya, terima kasih. Bagus banget Bang Junaidi ini. Oke, terima kasih Nita atas waktunya ya. Saya ingin menanggapinya, tadi memang banyak narasi-narasi yang dibawa oleh Mbak Madam sama Julio ya di situ. Cuman saya menanggapi yang saya dengar tadi mengenai Madam berbicara bahwa kami dengan Yahudi itu kan berbeda, ya kan. Dan saya sendiri menyadari bahwa perbedaan di situ bahwa dari Yudaisme itu kan sedang menunggu Mesias kan, seperti apa yang Madam katakan di situ, ya kan. Nah, sementara kami sebagai orang Kristen ya, Mesias itu sudah datang kan di situ, yaitu Yesus Kristus di situ. Nah, itulah perbedaan antara kami dengan Yahudi. Namun ya kan, kenapa kami menggunakan Alkitab sucinya orang Yahudaisme dalam Perjanjian Lama? Ya kan di situ kan banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus. Ya, baik di kitab Kejadian, Yesaya, kitab Mazmur ya. Nah, di situ perbedaan kita dengan Yudaisme kan di situ. Ya, di situ memang sudah tercatat ya, memang sudah ada beberapa abad yang lalu nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, kami percaya dan kami juga yakini bahwa kekristenan itu berakar dari Yudaisme. Tapi tidak kami mengemis-ngemis, Madam. Kami tidak pernah mengemis kitab-kitab Yudaisme atau dalam Perjanjian Lama itu. Karena akar kekristenan itu memang dari Yudaisme kan di situ. Nah, kekristenan itu juga ya melibatkan juga orang-orang Yahudi. Kan di situ ada yang Yahudi rabbinik yang tidak percaya kepada Yesus sebagai manusia, dan ada juga ya Yahudi yang mesianik yang percaya Yesus Kristus itu sudah datang sebagai Mesias dan Tuhan di situ. Nah, di situ dia. Jadi kami lebih percaya kepada Yahudi yang mesianik itu yang memberitakan Injil. Bukan berarti kami mengemis-ngemis kitab orang, tidak. Karena memang aku ada mau koreksi dasarnya Bang kami di Junaidi. situ. Bang Junaidi sebentar. Bang Junaidi, tolong dong, kita kan udah dewasa. Saya mute ya, saya mute Madam. Sebentar. Ya, saya mute titik saya. Ya. Bang Junaidi, Abang Junaidi bilang tadi Yahudi yang percaya Mesias. Maaf Bang, Yahudi itu kan agama ya. Kalau Abang bilang orang Israel mungkin yang percaya, yang Kristen masih masuk akal. Tapi kalau Abang bilang orang Yahudi yang percaya Mesias, itu agak geli kita Bang. Kita kan orang-orang beredukasi ya. Yahudi itu agama Bang, ya bukan negara. Jadi kalau Abang bilang Yahudi yang percaya Yesus, itu namanya bukan Yahudi. Mungkin negaranya negara Israel, dia orang Israel, tetapi bukan orang Yahudi. Yahudi itu agama Bang. Lanjut. Ya kan di situ ada yang Yahudi rabbinik, Madam, kan ada yang Yahudi mesianik. Yang mesianik inilah Madam yang percaya kepada Yesus. Terus ya kan di situ caranya ya bangsanya bangsa Israel. Tapi kan terbagi dua di situ, ada Yahudi orang Yahudi itu agama Bang. Jadi Abang nggak bisa bilang kalau orang yang percaya Yesus itu Yahudi. Kalau Abang bilang orang Israel, karena kita bicara zaman hari ini ya. Kalau zaman dahulu semua orang sebelum ada negara Israel mereka menamakan dirinya Yahudi.
Tetapi hari ini Bang, hari ini itu negara Bang, berbeda. Karena Yahudi hari ini, karena hari ini negara Israel itu bahkan ada yang datang bukan dari orang Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi sendiri pun, kalau kita tilik dalam sejarahnya ya, di luar dari agama keturunan Ishak itu dibilang goyim. Goyim. Sementara si Netanyahu aja tidak datang dari Israel, tapi dia menjebloskan diri mengatakan bahwa dirinya adalah Yahudi karena dia memilih agama tersebut. Nah, jadi kita bilang Bang, kalau kita ini mau berbicara secara historikal ya, secara agama, mereka sudah bercampur baur. Dan jujur tidak clear lagi Bang, karena kalau kita lihat konteks daripada agama, Yahudi itu hanya untuk kaum Bani Israel, baru dibilang Yahudi. Di luar dari agama Yahudi, di luar dari orang-orang keturunan Ishak itu dianggap goyim. Dan Abang tahu arti goyim, saya tidak perlu menjelaskan. Jadi sebenarnya Bang Junaidi, mungkin mimpi dulu Bang Junaidi, ribut banget Bang Junaidi. Iya, iya. Jadi Bang Junaidi, dengan segala hormat karena Anda sopan ya, kembali lagi kita bilang, kami sebagai umat Islam tidak pernah menghalalkan cerita. Selalu konteks dari apa yang diberitakan dari teman-teman saya ini selalu konteksnya secara historical, biblikal, karena kami selalu mengambil dari ayat-ayat di dalam Bible Abang. Tidak satu pun dari mulut kami berkata dusta Bang. Karena kalau kami ingin memenangkan suatu diskusi misalnya, bisa saja kami ambil dari Injil Barnabas, Injil Jakobus, tapi kami tidak lakukan itu. Kenapa? Karena itu bukan kitab yang Anda percaya. Yang Anda percaya adalah Bible, Gospel, yang hari ini ada Bible Matius, Lukas, dan ekstra-ekstra. Jadi kami selalu mengambil dan mempointir dari Bible yang Anda percaya Bang. Nah, masalah Yahudi tadi saya koreksi, maaf Bang, karena memang itu secara realita dan historical. Itu kenapa saya koreksi. Lanjut Abang, maaf, terima kasih. Izin Madam, saya nambahin sedikit. Karena tadi Madam sudah menjelaskan. Kalau memang ibaratnya udah final bahwa kedatangan Yesus itu artinya untuk disalib dan menembus dosa, udah selesai, clear. Kenapa dia harus datang yang kedua kalinya? Kan itu tadi Madam mengambil poin. Mengusir setan dengan nama Yesus, maka akan diusir oleh Yesus itu sendiri karena dia tidak mengenal mereka yang menyebut dirinya Tuhan. Dan tujuan kedatangan dia ke dunia yang kedua kalinya untuk meluruskan apa yang pernah diajarkan dahulu, kenapa kok disimpangkan, diselewengkan, sehingga orang menganggap dirinya Tuhan padahal dia tidak pernah mengajarkan itu. Yang diajarkan itu cara bertuhan. Kalau kita mau kaji di Nehemia 8 nomor 8 nomor 6 artinya kan jelas bahwa Yesus itu cara ada berdoa, ya kan? Secara logika ada nggak sih Tuhan berdoa gitu loh? Secara gitu ya kan? Logika nggak sih? Tuhan katanya ini yang maha kuasa. Dia berdoa kepada siapa lagi dong? Ini udah satu. Gitu begini Bang, udah gitu begini, maaf supaya nggak terlalu panjang ini nambahin lagi Bang Junaidi. Bang Junaidi kan bilang tadi bahwa Abang ngambil dari perjanjian lama bukti-bukti Yesus ada. Padahal itu cuma dipaksain. Di perjanjian lama di Yesaya 5253 itu tidak sedikit pun menggambarkan itu Yesus Al-Masih. Karena kalau dibacakan Yesaya 53 ya, bahwa Yesus tidak punya keturunan Bang. Kalau Abang paksakan itu adalah berbicara tentang Yesus Al-Masih, emang Yesus punya keturunan? Dia kan nggak menikah. Berarti kalau Abang bilang itu adalah untuk Yesus, berarti benar dong dia menikah. Benar nggak Bang Julius? Nah itu. Kedua, saya minta tadi Junaidi sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Madam. Nah terkait perbedaan, artinya dasar kita mengenal siapa yang harus kita sembah dan siapa yang kita tuhankan, artinya adalah dasarnya sumbernya dari kitab suci.
Nah, ketika di dua kitab suci ini dibandingkan, yang bisa dibuktikan tuh yang mana dan ada buktinya gitu loh. Dari kemarin 30 menit dulu seharian. Dan terbukti itu harus ditanggapi lagi kepada itu tadi yang dibilangkan tadi. Artinya sekarang kita harus berpikir dong, oh bahwa Yesus ini pertama datang sebagai manusia dan dia kedua kalinya akan datang sebagai manusia, tetap sebagai manusia. Nah, tujuannya apa dia datang sebagai manusia? Menghakimi, jadi penghakim yang adil apa yang disampaikan. Nah, ngapain lagi gitu loh? Kenapa nggak Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain gitu loh yang datang ke dunia ini? Kenapa harus Yesus? Karena ajaran-ajaran di masa waktu itu sudah clear, ya kan? Nah, hanya dua versinya, satu mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, satu menentang. Kalau cuma dua ini versinya, ya selesai. Kalau yang mentang masuk neraka, yang ikut masuk surga. Kan gitu dua versi. Nah, kenapa kok yang Yesus ataupun ini akan turun kedua kalinya untuk meluruskan? Apa yang harus diluruskan? Toh dia sudah mengajarkan. Nah, ini yang perlu diluruskan, kita harus menalarnya. Oh, kenapa dia datang lagi ya? Meluruskan dan mengusir orang yang menuhankan dia. Berarti kan ada persoalan lain yang harus kita terjemahkan di sini, yang kita pikirkan secara tersirat. Kalau nabi-nabi yang lain sudah clear, hanya dua pilihannya: ikut ajaran yang dibawanya masuk surga, nentang ajaran yang dibawanya, risalah yang dibawanya masuk neraka. Sanksinya jelas. Nah, tetapi Yesus berbeda sekali. Kenapa? Mereka pengikutnya mengaku mengikut Yesus tapi menuhankan Yesus. Ini yang tidak diajarkan oleh Yesus gitu loh. Makanya harus diluruskan. Makanya harus diadili dengan firman yang disampaikan. Firman telah aku terima dan telah aku sampaikan. Tetapi cara mereka memahami firman. Sebentar Bang Julio, sebentar. Lanjut. Saya ini kan diskusi sambil jaga toko nih ya. Oke, lanjut. Saya hanya menekankan kepada Madam ya kan. Mungkin ini perbedaan antara saya dengan Madam lah di situ. Karena saya memang mengakui memang ada Yahudi Mesianik yang percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, dan percaya juga kepada Injil dan tulisan-tulisan para rasul sebagai kitab suci yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kan di situ. Nah itu Madam, dan Yahudi Mesianik ini juga tidak menghilangkan Yahudi, tradisi dan budaya Yahudi di situ, Enggak, Bang. Yahudi nggak ada. Yahudi itu agama, Bang. Mungkin orang Israel kali bilang. Mungkin Abang bisa bilang bukan Yahudi, Israel, Bang. Jadi orang Israel yang beragama Kristen memang ada mungkin. Tetapi kalau Abang bilang Yahudi itu nama agama, Bang. Jadi kalau Abang masih, maaf ya, bukan saya mengotot, tetapi Abang cari sendiri aja bahwa Yahudi itu adalah orang yang mempunyai kitab bernama Torah. Kalau mereka mau berpikir Tanakh ya. Jadi Yahudi Mesianik itu nggak ada, Bang. Yang ada adalah orang Israel yang dia mempunyai identitas paspor Israel yang memilih Kristen. Tetapi tidak ada, Yahudi itu nama agama. Bagaimana Abang percaya, Abang bilang Yahudi Mesianik, padahal Yahudi itu hanya nama agama. Kalau Abang bilang lagi Yahudi kan hanya kepada orang-orang yang keturunan dari Nabi Ishak. Orang-orang di luar daripada Yahudi itu dibilang goyim. Saya udah ulang-ulang. Jadi kalau Abang paksakan lagi, berarti Abang menjedorkan lagi isi daripada kitab tersebut lagi, Bang. Nah, jujur ya Bang Junaidi, dari tadi Abang tahu bahwa saya berbicara sesuai konteks, Bang. Dan Abang tahu bahwa yang dipanggil Yahudi adalah orang-orang yang benar-benar keturunan daripada Nabi. Dan Abang juga percaya bahwa di luar dari keturunan itu mereka manggil goyim. Saya nggak mengada-ngada, benar nggak Bang Junaidi? Benar nggak? Itu mungkin perbedaan antara saya dengan Madam lah di situ, Mbak. Bukan antara kita berdua, Bang. Yang membuat aturan itu kan orang Yahudi, Bang, bukan saya atau Abang. Jadi Abang jangan bilang, oh itu kan perbedaan. Perbedaan daripada diskusi kita memang, tetapi saya mengambilnya bukan dari opini saya, Bang Junaidi, bahwa itu aturan sudah dibuat lama. Benar nggak, Bang Julius? Ya, lanjut.
Jadi begini, Bang Madam ya, oke lah kita harus akui juga Bang Junaidi menganggap bahwa perbedaan antara Bang Junaidi dan Madam artinya merujuk kepada pemahaman kata Yahudi kan gitu loh. Itu aja sih, benar kan Bang Junaidi yang Anda maksudkan gitu kan? Bukan yang saya protes tadi, dia kan bilang Yahudi Mesianik, nggak ada Yahudi Mesianik. Iya, makanya cara pemahamannya yang berbeda artinya. Nggak, mereka Padahal- memanggilnya Yahudi Mesianik, tapi sebenarnya itu panggilan yang asal-asalan karena tidak ada Yahudi itu nama agama. Yahudi Betul. ya Yahudi, Kristen ya Kristen, Betul. Bang Junaidi. Betul. Karena Betul. hari ini tidak ada yang namanya Yahudi. Bani Israel udah nggak ada lagi. Bani Israel itu zamannya Musa, Nabi Musa ada Bani Israel. Tapi hari ini adalah Israel country estate ya. Jadi kalau abang bilang itu Yahudi Mesianik itu cuman penamaan asal-asalan. Karena Yahudi itu nama Bukan, jadi agama. Bisa dipahami kan Bang Junaidi kan? Nah, Oke, sebentar nanti saya tanggapin. Saya lagi ada yang belanja sebentar ya. Kalau Nita, saya yang mute saya dulu Nita ya. narasi yang saya sampaikan tadi Bang Junaidi sudah nangkap dan bisa kan ditanggapi juga Bang? iya. Oke siap Bang, nanti saya tanggapin Bang, Oke. saya sambil dengar ini, saya lagi ini Oke. ada yang belanja ya. Ya, lanjut Bang Junaidi, lanjut. Jadi gini Bang Jul. Jadi kalau kita ikut seperti Bang Jul bilang tadi udah cocok kali gini. Oke, taruhlah kita ikutin bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi dari dia lahir sampai dia disunat gitu kan. Jadi kan agak aneh ya kalau zaman itu manusia tahu bahwa manusia saat itu spesial ibunya orang-orang terdekat lah, nggak usah kita bilang orang-orang sekitar ya. Orang-orang terdekat seperti ibu kandungnya sendiri, ya kan, pamannya. Kalau mereka tahu bahwa dia Tuhan, apakah mungkin Tuhan harus disunati gitu kan? Itu kan satu ya. Kedua, gimana ya kalau kita sadar bahwa misalnya ini ada seorang perempuan dan dia melahirkan dan dipakai tubuhnya untuk melahirkan seorang Tuhan. Tentu treatmentnya kan berbeda Bang Jul. Ya kan? Tetapi dalam Bible itu sendiri menceritakan bahwa Yesus Al-Masih atau Yesus tadi yang digambarkan dalam Bible itu tidak sedikit pun sempurna karena waktu dia hilang di pasar ibunya ketakutan. Benar nggak? Lanjut Bang Jul. Nah iya, jadi artinya yang perlu kita ajak diskusi dan kita ajak satukan pendapat dan pemikiran cara memahami kalimat yang disebut dengan Tuhan dan definisinya itu sebenarnya kalaupun kita ikuti, udah saya bilang ya, artinya apalah artinya sebuah kata-kata kalau tidak bisa dibuktikan, kan begitu. Mereka meyakini oh yang lahir di kota Daud tuh Tuhan. Dasarnya dari mana? Di Lukas 2 nomor 11. Jangan bergeser dari Lukas nomor 11 itu, 2 nomor 11 itu. Artinya kita yakini dulu sampai 7 bulan lah. Yakin dan percaya. Nanti dulu kita bicara ayat-ayat yang lain. Oh, kita yakini dulu Lukas 2 nomor 11 ini selama 7 bulan gitu. Kita buktikan dulu. Selama dia lahir, sejak dia lahir, Lukas itu dan ada objeknya adalah Yesus yang lahir itu kan, kita bicara, kita ibaratnya uji dulu lah. Ya kan? Kelamaan Bang, kelamaan 7 bulan karena selama dia lahir kita nggak dengar pasti bahwa waktu dia dikeluarkan itu waktu dia melahirkan ya, bagaimana prosesnya memang tidak ada di dalam Bible. Berarti kita nggak ngerti waktu dia hamil, mamanya hamil, bagaimana proses melahirkannya kita nggak bisa bicara karena tidak ada tertulis dalam Bible. Jadi itu di skip ya, walaupun agak aneh. Tetapi waktu dibilang dia menyusuin itu kan sudah gimana ya? Sudah tidak, kalau abang menunggu 7 bulan, sementara setelah dia lahir dia langsung disusuin, ya udah nggak perlu nunggu 7 bulan lah bang. Begitu lahir aja dia sudah tidak berdaya, dia harus disusuin. Nah, artinya enggak loh madam, kita kasih kesempatan. Artinya kita kasih kesempatan, nanti kan siapa tahu baru lahir belum bisa menunjukkan ya, mungkin bulan depan dia minta menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Nah, kalau udah Dia 7 bulan baru itu lahir udah bang lama. langsung berfirman bang. Hah? Iya. Dia waktu lahir langsung berfirman. Apa firmannya? Mau Artinya ini sulit dipahami. Jadi gini kan. Nah, itulah salah satu contoh artinya. Kedua, yang harus mereka
dan mereka gali dan cari tahu sebenar-benarnya, sepaham-pahamnya adalah yang dimaksud dengan Matius 7 nomor 11, 21 nomor sampai 23 itu. Tapi Bang Ya kan? Jul, sebentar Bang Jul. Aku bingung Bang Jul, karena gini. Di perjanjian lama, itu selalu berbicara bahwa Tuhan itu nggak kelihatan. Yang menuhankan Yesus hanya di perjanjian baru. Jadi waktu Bang Junaidi bilang, oh itu referensinya semua di perjanjian lama. Saya bilang, Bang Junaidi, bagaimana abang bilang perjanjian lama adalah referensi bahwa dia Tuhan, sementara dalam konteks perjanjian lama berkata Tuhan itu bukan manusia, bahwa Tuhan itu satu, ehad, ya kan? Bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak ada tempat yang menampung Tuhan. Itu semua di perjanjian lama, Bang Junaidi. Jadi kalau abang bilang semua referensi atau abang paksakan Yesaya 52, 53 bercerita tentang Yesus, menurut saya, bukan menurut saya, itu salah besar. Karena apa yang digambarkan di 52, 53 itu tidak sedikit pun seperti Yesus. Lanjut Bang Jul. Oke. Jadi saya lanjutkan ya kan. Kalau mereka, dia tadi kan Bang Junaidi kan merujuk Mazmur ya kan? Ya kan, betul kan? Nah, coba Bang Junaidi baca Mazmur 91 gitu loh. Ya kan? Bahwa yang akan lahir itu Mesias itu akan ciri-cirinya itu jelas di dalam Mazmur itu nubuatannya. Dia itu dijaga oleh malaikat. Gitu loh. Jangankan mau dibunuh, Penyakit sampar. Ya, penyakit sampar aja nggak bisa mau nyentuh dia. Ya, artinya kan, mau tersandung ke batu pun nggak bisa. Masuk Ya, logika benar. nggak kalau itu tuh memang Yesus yang dinubuatkan. Ya, benar. Dan dia disalib itu. Ya, Nah, ya. kalau memang dia berdasarkan nubuatan itu tidak terjadi. Dan betul merujuk kepada kitab suci Al-Quran bahwa yang disalibkan itu tidak terjadi. Orang yang diserupakan yang jadi tersalib. Ya, benar. Nah, gitu loh. Kalau kita mau berbicara kepada Perjanjian lama, ya. Benar. gitu loh. Jadi semuanya itu sebenarnya yang lebih sinkron dengan ajaran terdahulu itu dengan yang sekarang ini ajaran Kristen kah? Nah, gitu loh. Pertanyaannya kan. Dan kalau memang, nah ini yang perlu saya ingatkan dan saya pertegas lagi. Oke lah, siapa tahu saya gagal memahaminya ataupun siapa. Silahkan, artinya dicari tahu betul. Kedatangan Yesus yang kedua kali ini dan nubuatan yang akan terjadi itu, dia akan mengusir itu. Yang akan digusir ini siapa? Oh, nabi-nabi palsu. Ciri-cirinya apa? Bernubuat, ya kan? Mengusir setan, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Inilah yang jelas-jelas bakalan terusir. Nah, selain dari Kristen yang bernubuat memanggil Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, artinya bernubuat dengan nama Yesus itu selain dari Kristen siapa sih? Gitu loh. Di dunia ini. Tapi Nah, memang kenapa kedatangan orang yang kedua sudah kali mengikuti itu dan melakukan itu justru itulah yang diusir gitu loh. Berarti kedatangan Yesus di kedua kalinya itu Siapa, untuk Bang? memenuhi nubuat di Ulangan 28:28. Coba gimana? Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Makanya Oten nggak ada yang benar. Akalnya nggak beres semua. Nah, Tuhan, itu, ya iya, kan? Oke. Rasul dibaca Tuhan sama dia. Nah, jadi artinya itu tambahannya. Tapi kalau saya lebih kepada mempertanyakan, kenapa sih dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ini cuman hanya Yesus yang datang kedua kalinya? Ada apa sebenarnya? Sementara ajaran-ajaran yang lebih terdahulu itu sampai Nabi Muhammad itu semuanya nggak akan, yang membawa risalah ataupun ajaran ketuhanan itu tidak akan muncul lagi, karena sudah jelas sanksinya itu ada dua. Yang mau ikut ajaran tersebut maka artinya masuk surga, ya kan? Yang menentang masuk neraka, kan gitu selesai.
Betul kan? Untuk Nah, tetapi menghakimi kenapa Kristen. kok ajaran yang dibawa Yesus harus datang kedua kali menjadi hakim yang adil, menghakimi apa yang telah disampaikan, firman yang telah diterima dan telah disampaikan. Segala firman telah aku terima dan telah aku sampaikan. Artinya kan, udah diterima dan disampaikan gitu loh. Nah, cara mereka menerima ini harus dipertanyakan. Apa dengan paham yang betul atau dengan gagal paham? Salah satu contoh adalah merujuk kepada Yohanes 17 nomor 3 gitu loh. Mengenal Allah yang benar itu, ya kan? Satu-satunya, kan gitu loh. Dan dibuktikan di ayat-ayat yang lain, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, gitu loh. Ya kan? Nah, ini sebenarnya yang nggak pernah dibahas oleh mereka, gitu loh. Nggak, jadi gini Bang. Jadi begini Bang. Kalau memang Yesus Al-Masih atau jangan Yesus ya, Yesus. Kalau Yesus itu sudah mengajarkan ajaran yang benar, nggak mungkin dia turun lagi. Karena gini, Nabi Muhammad SAW, ya, begitu beliau meninggal, beliau sudah menyampaikan semuanya. Bahkan, ya, semua wahyu yang sudah diberikan kepada beliau sudah ditulis ulang oleh sahabatnya. Jadi kalau kita bilang mission complete, missionnya selesai. Karena apa yang diberikan Allah, dia diangkat menjadi nabi dan rasul, sudah mendakwahkan semua ajarannya, sudah memberikan hadis-hadisnya. Al-Qur'annya juga sudah tertulis secara jelas hari ini setelah sudah ditulis ulang oleh sahabatnya, dan sekarang sudah dijelaskan, dan semua seluruh dunia sudah mengerti ajaran Islam tanpa harus bingung lagi siapa Tuhannya, ya nggak Bang? Itu sudah komplit. Makanya semua nabi atau semua kodrat manusia itu harus dilahirkan dan meninggal. Itu kodrat manusia. Kalau Yesus atau Yesus yang kamu bilang tadi, kan ajarannya belum selesai, nama agamanya aja nggak ada. Bahkan ajaran kamu, waktu kita bilang siapa yang ngajarin kamu ke gereja, kamu bilang bait Allah, padahal nggak ada hubungannya. Ya, bait Allah itu adalah rumah Tuhan yang dijaga oleh, dan itu punya orang Yahudi. Makanya kalian bilang perpuluhan tadi pun cuman dipaksakan untuk menjadi bagian daripada Kristen, padahal itu ajaran Yahudi dan sudah dibatalkan karena itu hanya untuk suku Lewi yang menjaga bait Allah. Dan semua yang diberikan waktu itu bukan berupa uang tapi berupa makanan, ya, hasil-hasil tanaman, itu yang diberikan kepada orang-orang yang menjaga bait Allah waktu itu. Tetapi kalian pilih yang parpuluhan yang notabene menjadi 10%, nggak tahu itu dari mana datangnya. Pagi host, Saya menambahkan. cara host. Saya Ya, menambahkan selamat sedikit. pagi, Nyoman, Muslim, Kristen. Saya orang spiritualis. Bukan berarti kau turun ke bawah. Kalau spiritualis Kenapa? nggak ada agama. Di sini berbicara tentang Islam Kristen. Kalau kamu spiritualis, Menerangkan Jadi saya menambahkan sedikit, Bunda. Artinya kan, dengan Lanjut. apa yang disampaikan tadi udah sangat jelas artinya kan. Berarti bahwa belum selesai. Dan saya cuma hanya menegaskan apa yang ditegaskan oleh Madam itu nanti. Yesus itu pertama-tama datang, ya kan? Kalau saya udah bisa saya bayangkan apa yang akan diucapkan. Saya ini dulu turun ke dunia ini hanya diutus untuk Bani Israel. Kalian ini kok menyebut-nyebut gua ini, lu orang ini apa sebenarnya? Kan gitu kira-kira bahasa kasarnya. Gua ini nggak ada urusan sama kalian ini, mau kalian menuhankan, mau apapun kata kalian itu, karena aku nggak ngajarin itu gitu loh. Mungkin bahasa kasarnya bisa begitu dia ngomong. Gua ini kan udah gua bilang, gua ini hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel. Nah itu aja Bang udah terpatahkan gitu, udah gugur Junaidi. Waktu kamu bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan lain-lain, bahwa dia berkata dalam Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahwa dia hanya untuk orang Bani Israel aja, semua yang mengaku adalah pengikut Yesus sudah terpatahkan, sudah gugur Junaidi. Jadi kalau dari konteks awal aja kalian tidak peduli, taruhlah ya Mesias tadi yang kita bilang itu dari Yahudi diambil ke Kristen. Dan yang paling gila tuh gini Bang Julius. Yang paling gila adalah gini, di saat kalau menurut kamu bahwa dia disalib untuk menebus dosa itu di tanah Yahudi. Tetapi yang pertama Kristen itu adalah orang Yunani. Itu lebih
gila lagi karena orang yang menyaksikan tentang pengorbanan itu kan di tanah Yahudi. Orang yang waktu ngelihat oh itu Tuhan menebus dosa, harusnya mereka langsung Kristen, tapi nggak. Yang Kristen pertama Yunani. Nah itu lebih membagongkan lagi tuh. Berarti kan ada yang salah ini dalam Iya. pemahamannya. Gitu loh, Berarti yang doktrin yang dipaksakan karena semua yang Bang Junaidi tadi gini. Sekali lagi ya Bang, aku buat tanda ketawa karena memang itu terlalu membagongkan gitu. Tetapi bukan menghina karena gini, setelah diskusi ya bebas saja. Toh Abang berdiskusi lama nih Junaidi, dari kami teriak-teriak sampai sekarang kita ngomong baik-baik ya Junaidi. Tetapi kau tetap masih Kristen. Maksudnya tidak ada yang mengintimidasi kalian mau jadi agama apa. Tetapi ini diskusi sesuai dengan konteks kitab kamu. Jadi kita di sini kayak ada orang Kristen di bawah yang marah-marah, kalian yang sok tahu. Kita nggak sok tahu Bang. Kalau abang mau sepaham dengan cara kita berpikir, baca aja ayatnya. Tetapi seperti tadi ya, Bang Junaidi diskusi. Waktu kami mengasih referensi, Bang Junaidi tidak mau menanggapi Bang. Alih-alih memberikan ayat baru. Ayat baru yang nggak ada hubungannya, tetapi ayat yang memerintah Bapakku. Nah, ujung-ujungnya yang dia minta adalah orang yang mengikuti perintah Bapakku. Nah, seperti Abang Julius tadi bilang, siapa di dunia ini yang manggil dia Tuhan? Kristen dong, Bang. Jadi, ini adalah membagongkan lagi. Kenapa tidak orang yang tidak mempercayai dia Tuhan itu tidak diberikan ancaman? Kenapa orang yang memanggil dia Tuhan? Bahkan dia bilang, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Padahal, dalam kepercayaan kalian, kalau kalian percaya Yesus adalah Tuhan, masuk surga. Itu adalah kepercayaan kalian. Tetapi Yesus sendiri berkata, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang mengikuti perintah Bapakku. Nah, di situ aja udah kontradiksi. Lanjut. Karena di bawah ini, Madam, ada yang komen nih. Semoga katanya Julio panjang umur sampai Yesus datang kedua kali lagi. Alhamdulillah dan amin. Kalau saya ketemu dengan Yesus itu, wah mungkin saya ini jadi tangan kanannya nanti. Ya kan? Kenapa? Saya ngikutin maunya dia gitu loh. Gitu loh, maunya dia itu saya ikuti gitu loh. Bahwa dia ngikuti dia punya Tuhan, Tuhan itu adalah Allah, ya kan? Saya sebenarnya kalau Kristen itu mau berpikir artinya secara jernih dan nggak pakai ini kan. Kalau berbicara kita mau intimidasian nggak ada, karena kita udah clear. Clearnya apa? Keimanan kalian sudah kalian yakini dan artinya nggak boleh diganggu-gugat. Oke. Kita ini cuma ngobrol doang gitu loh untuk membahas satu persoalan. Kok cara kita memahaminya berbeda gitu loh. Yang paling benar cara memahaminya itu yang mana gitu loh. Yang lebih masuk akal gitu loh. Sebenarnya itu doang. Di dalam ajaran kami Islam juga udah jelas. Lakum dinukum waliyadin gitu loh. Udah final gitu loh. Iya, jadi gini Bang, kalau makanya saya bilang kalau umat Kristen ini ada statistik dulu ya, taruhlah kalian Kristen ada nonton atau 30 orang atau 20 orang ya, sedikit-sedikitnya. Coba apa yang kami ucapkan tadi, ayat-ayat yang kami ucapkan, kalian baca. Buka sendiri gitu, jangan kita. Karena kan sekarang ini gampang. Waktu kita kasih reference, kalian langsung catat, langsung baca. Catat aja, nanti buka sendiri. Nah, nanti kalau pengertian bahasa Indonesia, jadi gini, anehnya gini, Kristen ini begini Bang Jul. Kalau ngebaca, oh bukan itu maksudnya. Kalian nggak ngerti maksudnya lah, dek. Kalau memang itu berbahasa asing, mungkin kalian bisa dibohongin begitu. Ini bahasa Indonesia. Jadi di saat artinya gini, kalau Kristen bilang begini, mana ayat yang menyatakan dia Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu artinya 100% dia ambil dari pengertian bahasa Indonesia. Jadi, Madam, mempertegas sedikit aja. Ya, siap. Melanjutkan. Jadi begini, ya kan, untuk kalian umat Kristen. Artinya, kami jelas-jelas agama Islam. Kami seorang Muslim. Kami membaca kitab kalian, artinya sama-sama belajar. Dan lebih dulu kalian belajar dari situ. Bedanya apa? Cara membacanya, titik dan komanya, kan sama. Tapi kok kenapa kita berbeda pemahamannya? Nah ini yang harus menjadi pertanyaan kalian. Bedanya adalah, kalau kami belajar Bible tanpa doktrin dan dogma, kalian dibaca Bible dan Bible itu karena
ditekan oleh doktrin dan dogma. Itu aja. Tapi Bang, aku masih nggak setuju dengan ucapan abang yang terakhir. Kenapa? Kalau memang hanya Kristen yang paham, kenapa Kristen ada 40.000 denom? Konsep Tuhannya aja nggak selesai. Tuhan ada yang Unitarian, ada yang Trinitas, ada yang Advent, ada yang Minggu, ada yang Sabtu, ada yang makan babi, ada yang nggak makan babi. Jadi sebenarnya Bang, ya kalau abang bilang tadi cara baca doktrinnya pun terbagi-bagi. Nah, Jadi nggak usah jauh-jauh di konsep agama, konsep Tuhan saja Bang. Konsep Tuhannya aja ada 40.000 denom yang menyatakan perbedaan daripada siapa Tuhan itu. Jadi menurut saya begini Bang Junaidi, itu kenapa kita bilang bahwa kitab kamu itu sebenarnya belum clear. Kenapa? Karena ajaran Yesus atau ajaran Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih yang memang datang untuk Bani Israel itu jelas yang dia ajarkan Torah, ya. Dan konsep daripada agama tersebut adalah tauhid. Itu clear, ahad. Kenapa orang yang sudah membaca dari bahasa aslinya, hai Israel, Tuhan kita satu, Tuhan kita itu esa. Kenapa bahasa ahad atau ehad yang notabene ditranslate ke bahasa Indonesia satu jadi trinitas? Nggak tahu diambil dari mana. Tidak ada satu pun dalam Bible Anda kata-kata trinitas. Itu hanya doktrin yang diambil oleh orang-orang tertentu. Nah nanti ada lagi yang membangunkan begini, coba kalian bilang presiden itu nggak pernah, aku ada dengar presiden itu nggak pernah mau menunjukkan jati dirinya. Waduh, itu sangat membagongkan lagi. Oh, Yesus tuh nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, dia nggak mau disembah. Jadi kalau nggak mau disembah, ngapain dalam gereja? Ya kan? Kalau dia tidak mau disembah, ngapain pula dia nyembah Tuhan yang lain? Ya kan? Dibilang lagi, oh Yesus itu adalah daging yang ada di bumi saja. Itu kedagingan yang di bumi. Lah gimana orang dia ke surga aja duduk di sebelah kanan Bapak? Ya kan? Sementara di dalam Bible ada lagi, jangan sebut Tuhan-Tuhan lain. Bapak, hanya Bapa, Tuhan langit di bumi dan di langit. Sudah dikatakan begitu dalam Bible, masih aja dituhankan Yesus. Padahal di Bible tertulis, hanya Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan itu tertulis dalam Bible. Masih juga kalian tuhankan si Yesus. Jadi Bunda, ya kan? Perlu digali lagi yang mana yang perlu digali lagi dan dicari tahu kebenarannya, ya kan? Yesus datang 2 kali, hanya akan 2 kali. Yang pertama dia sebagai manusia, kedua dia akan tetap sebagai manusia. Ya, lagian gini Bang, bukannya mau memonopoli ya. Apa yang kami bilang dengan Bang Julius dari tadi berdua ini Bang Junaidi, tidak sedikit pun dari opini kita, tetapi kita menunjukkan kemanusiaan, pertanyaan kemanusiaan dalam kepala kita gitu. Kenapa Yesus di dalam Bible-mu sendiri memperingati orang Kristen, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Sementara iman kalian berkata orang yang mempercayai Yesus Tuhan, dibaptis atas nama dia dan mempercayai dia Tuhan akan masuk dalam kerajaan, akan ditebus dosanya. Sementara Yesus dengan jelas berkata bukan orang yang memanggilku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah itu kan udah kontradiksi yang hakiki itu Bang. Karena di dalam kepercayaan kamu bilang dibaptis dengan nama Yesus bahwa dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus sendiri memperingati di Matius 7:21-23 kalian akan membuat kejahatan lagi nggak? Benar nggak Bang? Nah, yang mendasari ini adalah apa? Berarti yang mendasari ini adalah apa? Papa Manja. Selamat bergabung Papa Manja, agamanya apa? Islam Mbak. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya ini saya nyimak dulu Pak dengan debatan ini. Ntar lagi kalau sudah selesai ada yang perlu saya tanya. Oke, saya lanjutkan kan? Oke, lanjutkan. Ya, Nita. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oh, mau ditanggapi? Kita kasih Bang Junaidi untuk menanggapi Bang Ja. Kita udah terlalu banyak. Silakan. Gimana Pak Junaidi? Oke, tadi sering saya dengar Madam sama Bang Julie juga mengatakan mengenai Matius 7 ayat 21 itu ya. Nah, coba kita baca ayat itu, Madam sama Bang Julio, saya baca ayatnya ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Habis itu Matius 7 ayat 21. Bisa on cam Bang Junaidi ya? Bisa on cam. Biar kita Bang Junaidi dibesarkan, biar kita baca bareng-bareng. Nggak perlu on cam menurut aku. Dia membacakan, kita kan bisa ngelihat 71, 73 nanti kan sesuai. Ngapain? Nggak perlu. Malam bisa saya Bang, kalau malam saya bisa soalnya. Oke. Nggak usah, nggak perlu Bang. Nggak usah perlu. Oke. Saya baca aja lah biar kita ya. Di sini kan hal pengajaran yang sesat ya, karena saya kan punya kitab suci, setiap ayat itu ada perikop-perikopnya supaya kami mudah membaca, memaknai dan mengartikan ayat tersebut. Jadi di Matius 7 ayat 21 ini ya kan, kalau kita baca, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau saya lihat Madam sama Bang Julio ya, di ayat ini kan dikatakan bukan setiap orang kan di situ ya, yang bukan setiap orang yang berseru kepada, ada juga orang yang berseru kepada Yesus, tetapi kuncinya di sini ini harus melakukan kehendak Bapa di situ. Nah itu, dan ada juga orang Kristen yang berseru kepada Yesus, tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Iya, tapi pertanyaan saya, apakah kalian melakukan kehendak Bapa? Karena yang kalian lakukan adalah kehendak Paulus, Pak, Bang Junaidi. Bukan kehendak Bapa, karena kalau kehendak Bapa itu yang dilakukan Yesus selama hidup. Selama Yesus hidup, dia melakukan sunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia puasa 40 hari. Itu maunya si Bapa, karena Yesus waktu turun ke dunia ini, dia membawa hukum Taurat. Itu yang didakwahkan kepada semua orang di sana, dan dia berkata, inilah jalan kebenaran, inilah, kalau kalian tidak melalui aku, kalian tidak bisa ketemu Bapakku. Apa yang dibawa Yesus? Yang dibawa Yesus adalah semua firman yang diberikan kepada beliau. Dia berkata, sudah kusampaikan firman kepada mereka, dan mereka tahu siapa yang mengutus aku. Jadi yang dibawa Yesus itu adalah firman berupa syariah yang diberikan kepada orang-orang yang sesat pada saat itu, yaitu Torah. Nah, apakah kalian mengikuti Torah? Tidak. Kalian tidak mengikuti Torah, karena Torah sudah dibatalkan oleh Paulus. Di Efesus 2:15. Ya, jadi Bang Junaidi, kalau kita berpikir kepada Alkitabiah yang Abang bilang tadi, taruhlah ya, Alkitabiah itu sebenarnya bahasa Arab, tetapi taruhlah ya, kalian selalu bilang kami Alkitabiah. Oke, kita merujuk kepada kitab ini. Tidak satu pun dari kami yang keluar dari konteks kitab Abang, Bang Junaidi. Aku panggil Abang ya. Apakah kamu lebih muda? Nggak apa-apa, aku panggil Abang. Ya, kita merujuk kepada dalam kitab-kitab yang Abang tulis di dalam Bible sendiri, dan kami dari tadi berkata sesuai dengan Bible Abang. Tidak pernah dari kami berbicara tentang kitab yang lain kecuali Bible yang kamu percaya. Gitu loh. Ya, adik ya, silakan Bang Julio. Jadi gini, saya menambahkan sedikit. Artinya Madam sudah menjelaskan itu tadi. Ya kan? Saya hanya menambahkan. Artinya sedikit yang Bang Junaidi tadi sebutkan adalah bahwa perikopnya tentang pengajaran sesat. Nah kan, makanya ajaran yang sesat itu yang seperti apa, dan yang mengajarkan ajaran sesat itu seperti apa. Ini yang harus digali. Makanya saya merujuk kepada Bang Junaidi izin, merujuk kepada apa? Bahwa Yesus datang itu ke dunia ini hanya 2 kali. Pertama, dia sebagai anak Bunda Maria.
dan sebagai manusia, jelas. Yang kedua kalinya juga, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya jelas. Jadi kalau kayak orang bongsor itu mah. Langit gelap dan semua orang yang ada di dunia ini. Jadi pertanyaan saya, yang menemui Saulus sehingga menjadi Paulus dan membuat pengajaran dan mengajarkan segala sesuatu, pemahaman, yang menemui Yesus ini siapa? Karena Paulus ini mengatakan bahwa dia mendapatkan ajaran dan pengajaran bukan dari manusia, tetapi dari yang bukan manusia. Sementara si Paulus bertemu di Damsyik itu, baca KPR 9 nomor 3. Nah kan, bagaimana seorang Paulus meyakini yang berkata kepada dia itu adalah Yesus, sementara dia tidak sejaman, dia tidak bertemu, hanya mendengar suara. Secara logika, sementara Yesus sudah jelas mengatakan bahwa dia akan datang ini kedua kali ke dunia ini cuma 2 kali. Pertama sebagai manusia, yaitu melalui kelahirannya yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Kedua kalinya belum terjadi. Nah, yang menemui Saulus sehingga menjadikan dia Paulus dan memberikan, memimpin dan mengajarkan pengajaran tentang kekristenan itu, dia jelas dia mendapatkan itu bukan dari manusia. Jadi siapa dong gitu loh oknum ini? Kok si Paulus ini yakin betul bahwa itu adalah Yesus? Bagaimana kalau kita cuma hanya mendengarkan suara, dengan suara aja dia yakin banget gitu loh. Sementara Saulus, akulah yang engkau aniaya itu. Ya kan? Nah, kapan si Saulus ini menganiaya Yesus? Kan nggak pernah juga. Ya, dari sini aja udah nggak terlalu nyambung. banyak pertanyaan, Bang Julio. Silakan. Sudah terlalu banyak pertanyaan. Biarkan Pak Junaidi menanggapi dulu apa yang dinarasikan Madam Aminah tadi tentang pengajaran tadi. Silakan Pak Junaidi. Ya, terlalu banyak sudah. Kasihan dia sendiri. Lanjut Pak Junaidi. Ya, terima kasih Nita. Ya, kalau saya menanggapi ya, kalau kami tidak yang dikatakan oleh adik Madam tadi bahwa kami tidak mengikuti Yesus sunat, kenapa kami tidak sunat kan di situ. Nah itu, karena memang tidak ada perintah Yesus untuk memerintahkan kami bersunat. Di dalam Kristen, Tuhan kau itu adalah Allah Bapa. Si Yesus keluar dari vagina. Ya? Nah, gimana? Madam melawan jelaskan aja kepada dia, kalau dia mengimani apa yang dia dalam Al-Quran, ya. Madam Islam lah kau. Bisa itu, Madam melawan Al-Quran sendiri. dia selamat dari tuduhan. Yang saya nyatakan adalah kau Kalau tidak mengimani, kenapa kau tunjuk itu, bodoh? Bodoh kali kau. Kalau kau merujuk, sebentar Nita. Kalau kau merujuk kepada Al-Quran, berarti Tuhan kau bukan Yesus. Itu jelas. Kalau kau merujuk kepada Al-Quran, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi dan Yesus itu namanya bukan Yesus, Isa Al-Masih. Itu Isa Al-Masih. Itu Isa Al-Masih. Kau bilang Isa Al-Masih beda sama Yesus. Sekarang ku tanya, Isa Al-Masih sama Yesus sama nggak? Saya tanya keluar dari aklam dia atau tidak? Yesus sama Isa Al-Masih sama nggak? Yang saya tanya Isa keluar dari sama nggak Yesus sama Isa sama nggak? Sama nggak Yesus sama Isa? Keberak kau kan? Yesus sama Isa sama nggak? Beli kuota dulu kau. Beli kuota kau dulu, kasihan kau. Susah kali hidup kau. Ya, jadi memang kalian ini umat-umat yang nggak jelas ya. Ngambil kitab orang Yahudi dipaksakan ke dalam Kristen, padahal Yahudi itu nggak ada sama dengan kalian. Belum lagi
Yonatan Purnomo berkata, Bible dalam bahaya, Hari ini kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, Anda belajar Alkitab benar-benar belajar, Anda akan melihat banyak sekali Alkitab yang teksnya itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu saya baru bukan. Jadi memang Kristen ini ya gimana ya? Kalau 45.000 denom kalian, nggak apa ya? Nggak terkejut kami. Jangan kau ke Islam, ke Al-Quran, kau sama Kristen, nggak sama. Gak malu kau lari ke kitab kita. Nanti kalau kita ambil kitab kamu yang asli memang notabene katanya dia itu adalah murid Yesus, Injil Barnabas, lebih berteberak lagi kau. Gak usah jauh-jauh ke Al-Quran. Kau bilang, oh si madam nggak menerima Al-Quran. Dia menerima lah, orang aku Islam. Nah pertanyaannya, kau mau ngambil ayat Al-Quran, kau Kristen, ya kan? Di dalam Bible-mu sendiri kita berbicara dari tadi, kita itu jujur kalau berbicara pakai Injil yang pakai Bible yang kau percaya. Kalau kami orang jahat kayak kamu, kami ambil Injil Barnabas saja, nggak usah pakai Al-Quran. Teberak kau. Kita ambil lagi Perjanjian Lama, lebih teberak lagi kau. Karena di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama sudah jelas bahwa Yesus itu bukan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Jadi kok ya, jadi 1 menit bang. Jadi kemana-mana kalian akan terbentur lah, kemana-mana kau mau menunjuk Israel kau dibilang goyim. Bahkan kau diludahi sama orang Israel ya gitu. Ya, kau mau kemana? Mau ke Injil Barnabas yang memang notabene muridnya Yesus, lebih gila lagi. Di dalam Injil Barnabas, Yesus itu memang utusan dan dia itu diselamatkan sesuai dengan Perjanjian Lama bahwa tidak akan ada satupun yang akan melukai Yesus karena bos besar di atas sudah memprotek beliau. Malaikat-malaikat harus turun ke dunia begitu dia dilukai. Benar nggak Bang Jul? Silahkan Bang Jul. Ya itu Mazmur 91 berbicara. Dia itu dilindungi kalau Mesias yang dinubuatkan yang akan turun itu. Gitu loh, dia tuh dilindungi, terantuk kakinya ketantuk. Makanya kan di Matius itu dia dicobai oleh iblis itu. Karena si iblis itu tahu betul bahwa yang itu tuh bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, ngapain dia mau dicoba? Gitu loh. Karena dia pengen ada yang tertulis. Iya, lebih gilanya lagi bang, kalau memang dia sudah dinubuatkan, ngapain lagi ditulis? Ngapain lagi ditulis reaksi dia waktu merasa gemetar? Nggak, jadi gini, mereka ini dipaksa untuk berkata bahwa Yesus disalib untuk nubuatan. Tetapi ditulis di Matius 26:36, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, jiwaku sangat sedih, seperti mau harusnya dia jualnya dari mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan. Ini kontradiksi apa bang? Ya kan? Ketakutan. Jadi kalaupun dagingnya, misalnya gini, katanya gini, oh itu dagingnya jadi manusia, oke taruhlah dagingnya ini emang dia manusia. Tetapi esennya, dia kan tahu dirinya itu adalah jelmaan Tuhan misalnya. Nah kalau dia tahu bahwa gini loh, aduh memang nggak masuk akal kelewatannya. Kita mau ngikuti cara berpikir mereka pun masih terbantahkan lagi. Karena kalau memang itu nubuatan itu memang sudah jadi gini, yang buat nubuatan itu Tuhan ya. Nah si Yesus ini adalah Tuhan yang jadi manusia. Nah kalau dia Tuhan yang jadi manusia, nubuat itu datang dari kembaran dia atau datang dari jelmaan dia, bagian dari tubuhnya. Masa dia gemetar? Dan kegemetarannya itu ditulis lagi dalam Bible ini, kan aneh bang. Harusnya kegemetarannya itu jangan ditulis dong di sini, kan orang yang baca bingung. Nanti dibilang lagi, oh itu sisi kemanusiaannya. Maaf ya bang, tentara kalau lagi perang aja dia mau tahu, padahal dia tahu, ini aku kalau nggak mati, kalau nggak hidup matilah aku. Ini tapi tetap lari dia, tetap dia bertempur untuk suatu sisi kewajiban sebagai suatu tentara ya. Ini masa Tuhan yang katanya nubuat dari dia, tetapi dia gemetar dan disuruh berjaga-jaga.
Seharusnya kalau dia memang dia itu Tuhan yang membuatkan itu sendiri. Ya. Tenang murid-muridku. Ya iyalah. Nanti 3 hari lagi aku akan bangkit lagi. Itu dia. Gitu loh kira-kira, kan? Apalagi matinya cuma untuk 3 hari ya Bang. Ngapain dia ketakutan ya nggak Bang? Harusnya gini, ya nggak apa-apa, kalian santai aja. Aku akan mati, tapi aku 3 hari lagi aku balik lagi ya. Kalian baik-baik ya di dunia ini. Ya, segitu ya kan? Ini enggak. Dia sampai disuruh beli jubah. Suruh jual jubah. Bahkan dia berdoa sampai keringat dingin, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Waduh. Sementara Ismail atau taruhlah dia bilang Ishak, waktu waktu lehernya, waktu mereka mau dipotong lehernya sama bapaknya. Kita di Ismail ya, dia di Ishak taruhlah. Kok malah lebih berani? Dia manusia padahal. Ini Tuhan yang mempunyai ide untuk disalibkan aja ketakutan. Nggak masuk logika. Ismail, ya kan? Ismail yang mau... Taruhlah mereka nggak bilang Ismail Bang, taruhlah mereka percaya Ishak kan. Nah Ishak kenapa lebih berani mau di lehernya loh, bukan disalib lagi, leher dipotong. Iya. Lakukan kalau itu perintah Tuhanmu, kan gitu kira-kira. Iya benar. Nah, gitu. Apalagi waktu Nabi Ibrahim dibakar Bang, dibakar, nggak takut sama sekali dia. Ini Tuhan yang nyamar jadi manusia istilahnya ya, kok malah takut? Padahal kan dia yang memiliki, dia yang katanya Yesus menciptakan semua, Yesus yang memberikan, pokoknya Yesus pencipta langit dan bumi. Kok takut sama api? Nabi Ibrahim aja dibakar nggak takut. Orang Pak Prabowo presiden, sekelas presiden, kekuasaannya cuma Indonesia aja, dia kalau ini nggak takut ya kan? Makanya saya bilang kalau kita bicarain kayak gitu, penghujat kau ya. Jadi aku lihat kan orang-orang itu, ku tengok piti-piti orang itu. Oh itulah kenapa si Rudi Yohanes sekarang duduk bersama penghujat katanya. Hah? Penghujat? Kita itu membacakan kitab-kitabmu bos. Harusnya dia bantu ya nggak? Harusnya mereka itu senang kita bantu ya nggak? Aku noisy ya? Iya kayaknya. Nah itulah artinya Oten itu belajar masuk akal sedikit lah ya kan? Ya karena kita kalau ngikuti cara berpikir mereka pun ketubruk lagi, terpatahkan lagi Bang. Jadi mereka ini si malakama, ibarat kata kalau mau percaya bapak dibunuh ibu, mau percaya ibu dibunuh bapak. Ini nggak tahu kemana ini mereka berpikir ya kan. Nanti gini, katanya apalagi si anak yang tadi membawa Al-Quran. Ini di dalam Al-Quran kau katanya, Dek, nggak usah ke Al-Quran. Di dalam Bible di mana kau dibilang goyim? Di mana ajaran Yesus untuk kau? Orang jelas ajaran dia untuk Bani Israel yang sesat. Bahkan orang di luar Bani Israel dianggap goyim. Kok bisa kau jadi Yahudi? Bahwa Yesus Al-Masih itu orang Yahudi dan dia itu rabi. Bagaimana rabi dalam zaman itu jadi Tuhannya Kristen? Nah, coba yang lain. Nggak ada anak, kayak gadis. Kecuali jadi anak. Dia udah nikah tapi ada anak nggak? Gitu kalau ada anak. Mungkin yang lain mau nambahkan teman-teman. Ya, yang lain silakan. Aku di sini noise banget. Lanjut. Aku di sini noise banget. Apalagi kalau dikembalikan ke Lukas 2 nomor 11 itu, waduh, hancur-hancuran mereka, ya kan?
Jadi ya Bang ya, ini sikap Yesus ya setelah yakin akan janji yang akan dibuktikan oleh Allah kepadanya, oleh Allah. Bangunlah kamu, marilah kita beranjak. Lihatlah orang yang mengkhianatiku sudah mendekat. Markus 14:42. Itu gimana lagi Bang? Berarti dia kepengen lari sebenarnya, nggak? Benar nggak? Benar nggak? Udah jelas orang dia di Taman Getsemani itu nyumput kok. Tuhan ngumpet gitu loh. Ya kan, sekelas presiden aja yang punya kekuasaan tentara ya kan bisa punya. Aku 2 menit ke ini dulu ya, apa namanya, ke toilet sebentar. Oh, itu yang lain ini nggak ada Kristen lain lah. Ngobrol santai sebenarnya. Kalau kita berbicara, nanti dulu lah kita berbicara kemana-mana. Artinya saya bilang, kita berbicara di Lukas 2 nomor 11 aja selesai artinya. Apalagi kita kasih waktu 7 bulan, wah hancur. Gitu loh. Coba pegang aja dulu itu. Gitu loh, nggak usah yang lain dulu aja udah kacau balau itu. Belum lagi yang lain-lain. Kalau yang lain-lain wah lebih parah lagi. Kalau mereka meyakini bahwa artinya yang apa namanya itu, yang melakukan menghidupkan dan melakukan mujizat itu, sebenarnya di Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7 itu udah jelas artinya kan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang dia tidak mengakui bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Konon pula untuk mengelakkan tuduhan itu duinatur dipakai-pakai, ya kan? Duinatur, giliran kita tuntut ke duinaturannya itu juga, kita kembali ke Lukas 2 nomor 11 juga mencret gitu loh. Sampai umur 7 bulan, duinatur itu nggak bisa ditunjukkan buktinya gitu loh. Hanya manusianya aja yang bisa terbukti gitu loh. Edi tadi, oh itu perintah sunat itu nggak ada perintahnya. Nah, sekarang perintahnya Mbak Yesus juga nggak ada, kenapa dikerjain gitu. Jadi sebenarnya keimanan mereka ini muter-muter karena udah kadung mempertahankan doktrin dan dogma inilah, sehingga berusaha dan berupaya keras. Muter-muter kayak roda, Mas. Iya, bermuter. Kalau muter-muter pakai roda ya kayak kelas mau motor artinya 50.000. Nah, ya habis juga kan, nyerah juga ujung-ujungnya kan pakai bensin ya kan. Kalau Kristen enggak, karena muter-muternya pakai muter-muter, ilmu muter-muter, makanya nggak kelar-kelar dari sejak Yesus ada sampai Yesus sudah nggak ada, ini nggak kelar-kelar gitu muter-muternya. Nah, gitu loh. Sebenarnya makanya saya bilang belajar Bible itu dengan ibaratnya lepaskan doktrin dan dogma aja. Pahami pelan-pelan ya kan. Sebenarnya ketemu nggak perlu panjang kali lebar sebetulnya. Mereka baca Bible, lepaskan doktrin dan dogma, selesai. Makanya penyelamatannya itu tadi. Makanya kalau yang cerdas, makanya dia mualaf.